Halo semuanya, selamat datang di channel Rida Youth. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai alur cerita dari film Play or Die. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk cus ke alur ceritanya guys. Tunggu dulu ya guys. Di video ini bakalan banyak banget spoiler. Ya iyalah, kan namanya alur cerita. Pada scene awal kita dilihatkan kepada seorang lelaki yang sedang menjaga toko. Lelaki ini bernama Lukas. Nah, sosok ini yang akan jadi kunci di film ini. Setelah itu scene berpindah ke Lukas yang sedang OTW pulang ke rumah dan di jalan ketemu sama orang yang berpakaian seperti tahanan. Sampainya di rumah lagi rebahan gitu, si Lukas ini didatangi sama pacarnya yang bernama Chloe. Si Chloe ini membicarakan suatu game yang bernama Paranoia, yang kalau menang hadiahnya banyak gitulah, hadiahnya uang. Si Lukas awalnya nolak karena katanya permainan seperti itu tidak ada. Dan setelah debat panjang, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mendaftar ke permainan tersebut. Setelah Lukas dan Chloe mendaftar di web, mereka berdua langsung menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan clue yang selanjutnya, yang ternyata tempat itu adalah sebuah diskotik. Dan di sana mereka bertemu dengan Naomi yang merupakan teman mereka. Ternyata si Naomi ini juga ikut permainan ini guys. Di sana mereka bertiga harus berlomba-lomba menemukan sebuah pintu masuk yang di dalamnya udah ada suatu game dan harus dimainkan agar mendapat koordinat tempat permainan yang sebenarnya. Setelah bermain, akhirnya si Lukas mendapatkan koordinatnya juga dan langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, mereka ternyata datang terlambat karena di sana sudah ada 4 orang kawula muda yang sudah sampai, yaitu Maxim, Ray, Jay, dan Naomi yang mereka temui di tempat dugem tadi. Lalu game pun dimulai guys. Permainannya kayak ala-ala jigsaw gitu ya guys. Jadi kalian harus bermain agar bisa selamat gitu ya. Pada awal permainan tidak ada yang aneh. Lalu ketika Chloe dan Lukas masuk di sebuah ruangan, Chloe ini nemu mayatnya Maxim guys, yang dengan kondisi udah nancep sebuah obeng di lehernya gitu. Dan ketika mereka berdua sedang melihat mayat, tiba-tiba ada yang sedang mengejar mereka. Kemudian apesnya lagi ketika mereka berusaha untuk bersembunyi di ruangan yang lain, mereka berdua menemukan mayatnya si Ray yang udah nempel di dinding gitu, dan juga di lehernya ada obeng sama kayak mayatnya Maxim ya. Setelah mereka berdua kabur, mereka ketemu sama si J. Si J ini ngomong kalau dia juga ketemu mayat temennya tersebut, maksudnya mayatnya Maxim dan mayatnya Ray. J mengira kalau si Naomi yang membunuh mereka berdua, karena di awal-awal Naomi kayak kelihatannya kayak psiko gitu. Pada akhirnya si Lukas dan Chloe berlari mencari jalan keluar dan tiba-tiba mereka bertemu dengan Naomi yang lagi nongkrong santuy. Mereka bertiga pun sempat berdebat karena Chloe ngomong kalau Naomi lah yang membunuh Ray dan Maxim. Naomi pun jadi tertekan dan
merasa tidak dipercaya, padahal dia nggak bunuh Ray dan Maxim. Karena merasa dituduh, Naomi pun akhirnya bunuh diri guys. Entah apa yang merasuki Naomi. Lalu scene berpindah ke J yang sedang masuk di salah satu ruangan dan tiba-tiba pipi J ditusuk dengan suntikan. Ini nggak tahu siapa yang nusuk karena nggak kelihatan wajahnya guys. Lalu scene berpindah ke Lucas dan Chloe yang sudah menemukan mayat J dengan muka yang penuh darah dan tanpa gigi. Di ruangan itu, akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Ketika mereka lagi naik tangga, Chloe tiba-tiba menendang Lucas dan langsung kabur keluar gitu aja tanpa memperdulikan Lucas. Lucas pun mengikuti Chloe dan sesampainya di luar, Lucas melihat Chloe yang terbaring lemas di bawah pohon. Pada akhirnya Chloe pun meninggal. Lucas pun sedih ya karena pacarnya meninggal. Kemudian dia bertemu seseorang yang berpakaian sama kayak di scene awal tadi. Mereka pun berantem dan ternyata lelaki tersebut adalah Lucas. Si Lucas yang satu ini, dia menceritakan kalau pembunuh sebenarnya adalah Lucas karena dia yang merancang permainan tersebut dan sempat nyeritain masa lalu Lucas yang ternyata udah putus sama Chloe, dan terungkap juga jika Lucas sebenarnya emang sudah gila guys. Di sini juga diceritakan bahwa masa lalu dia waktu kecil dia disiksa sama ibunya sendiri dengan cara dipaksa mengerjakan soal-soal yang susah dan lain-lain, sampai tubuhnya pun juga dirantai guys. Lalu scene berpindah ke polisi yang datang dan menanyai keadaan Lucas. Lucas pun menjawab pertanyaan polisi seakan-akan dia tidak tahu apa-apa, dan akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia membayangkan masa lalunya dia yang pada waktu itu dia melepas paksa borgol di tangannya sampai jari jempolnya putus, dan dia berhasil keluar lalu membunuh ibunya dengan menggunakan obeng. Nah, jadi di scene ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang pembunuh sebenarnya itu adalah Lucas karena semua mayatnya dibunuh menggunakan obeng guys. Di akhir scene diperlihatkan ruangan basement yang ditempati Lucas waktu kecil. Terdapat mayat ibunya Lucas dan mayat Chloe yang seperti diawetkan, dan film pun berakhir.